Assalamualaikum teman-teman semua, Ming Labar, selamat siang. Dan selamat datang kembali ke Spot Asia Podcast. Balik lagi bersama saya, host kalian, Muhammad Altaf. Dan kali ini itu spesial banget. Karena biasanya bintang tamu kita itu mendatangi studio kami. Tapi hari ini justru kita yang akan langsung mendatangi rumah bintang tamu kita. Nah, bintang tamu kali ini adalah sosok businesswoman yang inspiratif, yang tidak hanya membangun usaha, tetapi juga beliau memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya batik di kalangan Myanmar. Penasaran siapa orangnya? Yuk, langsung aja kita berangkat dan temui beliau. Jadi sekarang kita lagi menuju rumah bintang tamu kita ya. Jadi kita udah mau nyampe nih Liv ya. Oke. Jadi katanya sih rumahnya ada di sekitar sini nih katanya ya. Bukan kayaknya, bukan yang ini. Pindah sini bisa Nah, kan juga kan. Kayaknya yang ini nih rumahnya. Langsung aja kita ajak ngobrol kali ya. Kalau bener rumahnya, coba. Jadi ini aku yang buka pintu ya? Oke. Halo, apa kabar? Baik. Selamat siang. Ini Kak Elizabeth ya? Iya, Wah. apa kabar? Baik Kak. Gimana Kakak kabarnya? Baik. Ayo silakan masuk. Iya, Oke, terima mari kasih masuk. udah berkunjung. Siap, kami yang terima kasih Kak. Mari. Mari. Baik teman-teman, sekarang saya sudah bersama narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak sekali Kak sudah menerima kedatangan kami dan meluangkan waktu bersedia hadir di Spot episode kali ini. Terima kasih Terima atas kasih. kesempatannya juga. Jadi mungkin sebelum kita mulai lebih panjang, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri lebih spesifik gitu. Oke, sip. Jadi saya Elizabeth, saya dari Indonesia. Saya kelahiran Kalimantan Timur. Jadi kota kecil, Tanjung Redep, kalau ada yang tahu mungkin Tanjung Redep Berau, tapi saya gedenya di Surabaya. Jadi waktu usia 10-11 tahun itu saya merantau ke Surabaya. Papa mama tetap di Kalimantan Timur. Nah, jadi sejak merantau itu ke Surabaya, SMP SMA di Surabaya, terus saya kuliahnya di Singapura. Seperti itu, dan tidak lama di Singapura itu saya kenal suami saya. Nah, disitulah akhirnya saya 2016 pindah ke sini karena married dengan suami saya orang Myanmar. Seperti itu. Berarti bisa dibilang kita sama nih ya Kak, orang Myanmar gitu. Benar ya. Jadi overall kita punya dua darah. Benar, iya. Nah, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan. Nah, mungkin kan teman-teman penasaran kenapa Kak Elizabeth nih yang jadi narasumber kan? Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana Kakak bisa terjun ke dunia batik di Myanmar ini. Oke. Jadi sebenarnya batik itu saya sudah tertarik udah lama sekali. Itu sebenarnya dari zaman sekolah saya sudah mengenal batik ya. Otomatis mungkin bukan seperti saat ini ya, atau mungkin beberapa tahun yang lalu yang tiap Jumat harus pakai batik kan sekarang di Indo. Nah, kalau zaman saya dulu beda, tiap Jumat itu pramuka. Oh. Nah, kita belum ada itu zaman sekolah yang berbatik seminggu sekali itu belum ada. Nah, kenapa saya bisa mengenal batik dan menyukai batik? Nah, waktu SMA ini jadi awal mulanya itu SMA. Saya dulu ikut yang namanya ada seni ya namanya ya dulu, Seni kayak budaya. kelas menggambar Oh, iya, seperti seni itu. Jadi budaya. seminggu sekali itu ada yang namanya kelas menggambar. Nah, di situ kita membatik. Bukan membatik dalam bentuk lilin, tapi dalam bentuk kertas. Jadi di kertas kita membatik, kita membuat pola batik seperti itu. Nah, di situ saya tertarik. Nah, di situ saya tertarik, tapi yang namanya anak SMA ya, tertariknya cuma sebatas tertarik. Nah, kemudian selang berjalannya waktu, batik juga semakin populer di Indonesia. Pemerintah
menetapkan oke, setiap Jumat harus berbatik. Nah itu tuh awal mulanya yang benar-benar saya suka batik. Itu jadi tiap Jumat meskipun saya sudah bukan mahasiswa, saya juga bukan murid atau pegawai negeri, tapi tiap Jumat saya usahakan juga berbatik biar keren aja gitu. Nah di situ awal mula saya memilih-milih batik dan melihat pola, melihat bentuknya. Nah jadi batikku. Nah jadi saya ini brand saya namanya Batikku. Batikku. Ini sebenarnya brand ini saya buat sekitar 2015-2016 sebelum saya menikah. Tujuannya saya mau menjual batik dan memperkenalkan batik di Myanmar waktu menikah nanti. Nah, oke. Jadi akhirnya brand udah siap, packaging udah siap. Jadi kita semua udah ngedesain in term of brand. Dan akhirnya saya married dan pindah ke sini. Nah, di sini awal mulanya saya mau langsung terjun ke dunia batik, tapi kendala bahasa, terus adaptasi, dan mungkin yang namanya saya juga baru menikah, ya banyak sekali hal-hal yang harus saya yang menyesuaikan diri karena saya yang pindah ke sini. Jadi akhirnya Batikku ini baru terrealisasi 2023, seperti itu. I see. Berarti emang brandnya itu dari 2015? Akhir 2015, awal 2016. Oh, berarti awal 2016. Brandnya sudah ada tapi Sudah belum siap. berjalan. Belum berjalan. Iya. Berarti emang memakan banyak waktu ya untuk membuat satu bisnis. Benar. Apalagi kita kan di negara yang berbeda. Benar. Dan mungkin kalau boleh tahu kakak ini pas kuliah di Singapura itu jurusan apa nih? Saya jurusan bisnis. Oh, berarti emang cocok. Iya. Saya jurusan bisnis. Manajemen. Business management. Yes. I see. Mungkin kan bisnis manajemen ini kakak ini kenapa bisa terinspirasi untuk memilih batik sebagai bidang usaha kakak ini? Iya, karena awalnya ketertarikan dan kesukaan saya terhadap batik. Nah, itu jadi salah main factor. Jadi faktor utama. Ya. Faktor utama saya menjalani batik ini. Jadi tidak hanya hobi, tapi juga ketertarikan saya terhadap batik. Nah, itu adalah tujuan utama saya sih untuk membuka batik ini. Dan di samping itu, di Myanmar saya bisa memperkenalkan batik Indonesia, budaya Indonesia melalui batik-batik kita yang ada. I see. Berarti dari hobi menghasilkan duit gitu ya? Iya, benar. Jangan sampai kita punya hobi tapi mengurangi duit kita gitu. Nah, itu dia. itu bahaya. Siapa itu? Itu siapa tuh? Itu bahaya. Kayaknya merasa gue kayaknya. Nggak, bercanda. Oke. Mungkin bagaimana perjalanan kakak ini dari awal hingga akhir ini bisa kayak jalan gitu bisnisnya? Kan tadi bilangnya dari 2015 ini udah punya brandnya, tapi 2023 akhirnya berjalan. Nah, apakah ini kakak bekerja pure sendiri atau ada investor-investor lain gitu? Oke. Jadi di awal tuh memang hanya pure ketertarikan saya terhadap batik. Suami saya kan dia ada pekerjaannya sendiri ya, jadi dia tidak ada maksudnya di awal tuh sangkut paut terhadap brand batik yang ingin saya buat. Jadi saya merasa mungkin ini bisa jadi sampingan saya, karena kan kerjaan utama ya kita seorang Asia ya yang menghasilkan tulang punggung keluarga itu selalu kebanyakan suami. Jadi saya pikir lah ini mungkin bisa jadi sampingan saya, seperti itu. Nah, kenapa kok nggak langsung? Yaitu di awal kendala bahasa. Dan di awal itu juga saya berusaha kayak ikut kursus bahasa Myanmar. Jadi kursus bahasa Myanmar yang saya jalani itu 6 bulan dan itu namanya survival language, survival course. I see. Iya. Jadi biar bisa ke pasar, biar bisa naik taksi, paling nggak kita nggak hilang di Myanmar, ya. Paling nggak kita bisa bicara sedikit. Nah seperti itu. Jadi akhirnya 2023 ini saya memberanikan diri untuk membuka Batikku, dan itu dengan support suami saya. Suami saya gimana ya? Karena kan awalnya saya ibu rumah tangga dan pekerjaan saya itu membantu suami saya accountant di perusahaannya dia. Otomatis saya minta izin dengan suami, bisa nggak kalau saya mau menjalani batik ini. Nah seperti itu. Jadi akhirnya kata suami, ya udah nggak apa-apa, coba aja, katanya gitu kan. Saya juga udah mulai adaptasi, kayaknya bahasa juga saya sudah bisa ngobrol sedikit paling nggak. Nah
Di situ 2023 Agustus itu saya mulai. Oh, Agustus. Tanggalnya Agustus. inget tanggalnya? Aduh, tanggalnya itu sebelum 17-an. Oh, sebelum Sebelum 17-an. 17-an. Oh. Sebelum 17-an itu barang udah datang. Tapi saya officially buka itu 23 Agustus. Oh, 23 Agustus. 23 Agustus itu sekalian basar pertama saya yang dibuka di gereja. Oh, gereja. Oh, saya ikut itu. Iya, kayaknya ya. Ikut. Nah, itu. Jadi itu pertama kali saya buka batikku dan saya buka basar di situ. Nah, setelah itu setiap bulannya kita ada live sales. Nah, live sale itu dengan keterbatasan bahasa saya, dan ternyata malah dengan keterbatasan bahasa saya itu orang-orang malah tambah yakin, oh berarti bener ini batiknya orang Indonesia, dari Indonesia, dan barangnya bukan palsu, karena di luar sana kan otomatis yang namanya barang mahal itu ada yang palsu, ada yang asli ya. Tapi karena mungkin dengan keterbatasan ini ya sudah, saya memberanikan diri saja dengan orang Jawa bilang itu dengan bondo percaya diri kayak gitu. Dengan asal ada percaya diri aja, yaudah kita ngobrol, kita ngomong, kita live sales, dan it works. Ya seperti itu awalnya. Awalnya seperti itu. Mungkin ini couple goal banget ya. Suaminya mendukung hobinya istri gitu. Yang menghasilkan duit malah gitu. Dan juga mungkin kita podcastnya pakai bahasa Myanmar aja kali kan. Waduh, jangan nanti pada nggak ngerti. Iya. Oke, mungkin kita kan ngomongin soal batik nih kan. Iya. Kenapa bisa batikku namanya nih? Nah, simpel kan batikku? Iya, simpel banget gitu. Tapi ya bermakna gitu. Bermakna kan? Ya karena itu memang batikku. Batik saya. Batik saya gitu. Kita kan orang Indonesia, kita pasti bilang punya siapa? Punyaku. Nah, ini batiknya siapa? Batikku. Nah, seperti itu. Jadi simple. Tapi bermakna gitu. Bermakna, dan memang yang barang yang dijual juga batik. Nah, berarti bener kan, ini batiknya siapa? Batikku. Iya. Berarti ini semua emang kakak yang desain nih? Iya. Pure sendiri. Ide juga dari saya waktu pas di awal sebelum menikah itu. I see. Dan menurut kakak nih apa makna batik bagi perempuan Indonesia nih? Aduh, itu sebenarnya kalau saya sebagai orang Indonesia ya, saya bukan pure Indonesia. Ya, saya darah Chinese. Oke. Jadi untuk saya sih sebenarnya batik ini tuh benar-benar heritage. Jadi peninggalan dari tetua. Ya, mungkin kalau saya tidak tahu untuk orang native, tapi untuk saya yang berdarah Tionghoa, batik itu dikenakan kayak sebagai kebaya. Jadi kita bilang kebaya encim. Jadi mungkin lebih banyak kalau yang batik yang saya pakai sendiri itu lebih banyak kebaya encim. Jadi ya lebih kayak berbunga-bunga teksturnya. Jadi bukan yang kayak burung atau apa. Mungkin beda ya, karena memang kan beda kota juga beda batiknya. Nah, jadi makna buat saya itu sebenarnya itu peninggalan. Jadi benar-benar kayak tidak hanya estetik yang cantik, tapi ini kayak pesan. Jadi kayak mungkin di zaman dahulu itu lebih ke arah natural. Jadi yang di sekelilingnya itu lebih kayak untuk saya bunga ya, yang saya suka ini bunga. Jadi mungkin lebih ke arah asri. Nah, seperti itu. Jadi peninggalan itu yang membawa kayak cerita-cerita. Jadi tidak hanya keindahan dalam suatu kain, tapi juga makna yang ada di dalamnya. Seperti itu. Di setiap batik itu ada maknanya ya? Iya, benar. Berarti kan mungkin kan tadi sebelumnya kakak menyebutkan kakak itu dari Kalimantan Utara. Timur. Timur, iya. Kalimantan Timur. Nah, mungkin di Kalimantan Timur apakah ada batik khusus yang emang keluaran di situ atau? Nggak ada. Nggak ada. Kalau orang Kalimantan Timur itu lebih ke arah manik-manik. Manik-manik. Jadi serba manik-manik, gelang manik-manik. Berarti lebih suka aksesoris. Iya, seperti itu. Dan di bajunya pun juga ada kayak manik-maniknya. Kalau kadang kita 17-an dulu, kalau tidak salah, kalau boleh sebut nama ya, dulu ada Mbak Dian Suwandi yang sudah pindah ke Indonesia sekarang. Dulu dia sempat tuh pakai yang namanya baju tradisional Kalimantan. Nah, seperti itu dia. Jadi dia bukan batik orang Jawa, dia ada batik. Nah, itu dia beda. Dia lebih ke arah manik-manik.
Oh, bukan batik seperti kita yang pakai ini ya. Bukan, Oh, manik-manik bukan. gitu. Ya? Manik-manik. Berarti bisa dibilang sedikit sama kayak Myanmar. Myanmar kan sukanya manik-manik juga kan? Iya, iya, Jadi iya. sedikit sama gitu ya. Iya, iya, kurang lebih mungkin ada share ya, mungkin ya share budaya mungkin ya, iya. Jadi bagaimana perasaan kakak yang saat ini membawa batik kan ke lingkungan internasional, khususnya kan di Myanmar nih. Perasaannya bagaimana kakak? Bangga banget saya karena satu orang percaya benar-benar oke, ini produk Indonesia, benar barangnya dari Indonesia, bukan dari Cina, bukan dari Thailand, bukan dari negara tetangga kita Malaysia ya atau Singapura, tapi ini benar barang dari Indonesia. Dan yang saya bawa dari sini, yang saya bawa ke Myanmar pun bukan hanya yang sekedar basic batik yang patternnya basic, tapi saya mau membawa batik ke sini itu mau menunjukkan kalau karya Indonesia itu tidak hanya sekedar batik yang monoton, yang itu aja, yang patternnya itu aja, yang kawung lah, yang benar-benar yang sederhana atau enggak yang bunganya itu terus, enggak. Bahkan di Indonesia pun kita sekarang banyak sekali patternnya yang modern, yang sekarang kalau bisa dilihat di sini yang tidak seperti biasanya, ini kayak batik Sindu seperti itu. Jadi motif batik itu macam-macam sebenarnya. Dan setiap tahun yang namanya pembatik di Indonesia itu mereka juga coba berkarya. Jadi untuk menunjukkan batik itu tidak hanya sekedar pattern atau pola yang biasa saja, tapi bisa dibentuk dan dibuat dengan berbagai macam keindahan yang ada dengan seperti itu. Jadi seperti jadi emang ada banyak macam ya di batik banyak itu. Banyak macam. Mm-mm. Berarti kakak sebelum benar-benar terjun ke batiko ini banyak belajar tentang batik ya? Sebenarnya belajar secara langsung enggak. Tapi waktu suka, ini apa ya, maksudnya apa ya. Berarti emang suka penasaran ya? Penasaran, ya kadang, ini burung apa ya, burung cendrawasih, atau enggak, ini ada naganya, kenapa kok naga ya, kenapa kok yang kebanyakan pakai naga itu cowok, misalnya gitu. Kenapa di banyaknya di kemeja cowok, kenapa kok nggak di cewek. Nah itu dari penasaran sih ya, benar, dari penasaran itu coba belajar. Dan justru karena penasaran itu jadi ingat, ini berarti maksudnya ini, maksudnya itu. Bener sih, emang kita itu kalau misalnya mau mempelajari sesuatu itu kita harus suka dulu, baru gampang belajarnya. Benar. Kalau kita nggak suka susah. Iya, benar. Bahkan dihafal pun susah masuknya. Iya, dihafal. Jadi ngomongin tadi soal motif-motif batik kan katanya banyak. Nah, apakah ada motif batik yang tertentu yang paling diminati di masyarakat Myanmar? Bunga. Bunga. Tetap bunga itu yang paling dicari di Myanmar. Di Myanmar. Dan yang ini yang misalnya kembangnya kecil. Jadi di sini itu identik ya. Ternyata saya juga waktu menjalani batik ini, saya juga baru tahu ternyata mereka tuh ada bedanya. Misalnya nih kembangnya gede-gede seperti yang di atas ini ya. Ini parang-parang itu kan, parang-parang itu kan motifnya gede-gede tuh. Nah kalau motifnya gede itu kebanyakan yang pakai itu udah anti-anti. Nah anti-anti itu kan di sini lebih ke arah, maksudnya dia badannya lebih gede ya. Jadi kalau misalnya patternnya gede itu kelihatan. Nah tapi kalau misalnya yang untuk adik-adik yang masih muda kan kebanyakan tuh masih singset tuh, masih langsing. Nah kalau pakai yang patternnya gede itu nggak kelihatan patternnya nanti. Jadi mereka lebih ke arah yang anak muda itu putingnya kecil-kecil, bunganya kecil-kecil seperti ini atau seperti ini, seperti itu. Jadi itu lebih terlihat waktu dipakai karena mereka kan longji. I see. Jadi di sini ada tipsnya ya itu? Iya, ada tipsnya itu. Berarti dicatat nah, ada tipsnya. Jadi jangan salah pakai, nanti pakai yang gede-gede nggak kelihatan. Benar-benar. Emang kadang kita suka bingung milih batik karena kan kalau udah ke toko batik banyak banget motifnya. Banyak banget. Jadi susah gitu. Kalau ke toko baju kan masih gampang gitu. Warna kesukaan, motifnya ini bagus. Kalau batik banyak. Jadi tipsnya gitu ya. Tipnya seperti itu. Bahkan saya sendiri pun gak ke toko batik tuh kalap kayak aduh ini kok bagus ya, ini bagus ya. Kayaknya pengen dibeli semua seperti itu. Jadinya pengen beli semua gitu. Iya. Jadi tadi kan ngomongin soal masyarakat Myanmar kan katanya sukanya yang batiknya itu yang berbunga. Nah kalau secara kakak pribadi seperti apa deh? Sama.
Oh, bunga juga? Iya, bunga Wis. juga. Karena seperti yang saya di awal saya sampaikan, saya lebih ke arah batik encim. Nah, batik encim itu lebih bunga-bungaan. Bunga-bunga yang kecil-kecil juga dia. Yang kecil-kecil juga dan warnanya itu kayak ngejreng gitu Oh. misalnya. Terus dalamnya ada kamisolnya seperti itu. Jadi motif kebayang ada kamisol di dalamnya seperti itu. Warnanya mungkin bisa puyeh, misalnya pastel atau enggak pastel. warna terang. Nah, jadi seperti itu tuh yang saya lebih suka. Oh. Yang brokat-brokatan. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari sini kan dari hasil yang kakak bawa ini kebanyakan bunga ya dibanding. Apakah ada juga yang dari burung cendrawasih atau yang ada juga? Ada. Oh, Karena kenapa kok saya bawa nih? Sebenarnya peminatnya nggak banyak. nggak banyak. Tapi kadang itu ada yang suka motif yang berbeda. Benar. Ada yang suka motif berbeda. Tapi tetap kebanyakan yang mereka suka tuh bunga-bungaan. Jadi mungkin ada naga, mungkin ya kita nggak tahu ya karena di Myanmar itu kan yang pakai itu batik wanita, Benar. bukan pria. Nah, ada batik kemeja pria itu baru populer berapa tahun yang lalu. Itu ada kayak film di Myanmar, aku lupa namanya apa. Itu pemain sinetronnya di film itu tuh bapak-bapak. Itu dia selalu pakai batik. Oh, Nah, nggak biasanya tuh cowok pakai batik. Jadi di film itu tuh bapak yang pemain film itu tuh dia selalu berbatik. Nah, di situ tuh mulai lumayan populer, baru ada yang nyari juga. Kayak ada nggak nih kemeja batik pria, misalnya gitu. Kadang saya bilang, oh nggak ada, udah habis misalnya. Oh yaudah kalau gitu ada nggak bahan untuk kemeja batik pria. Nah, di situ saya akhirnya nyetok tuh sedikit, yang mungkin cendrawasih agak gede, jadi ya nggak burungnya agak gede atau nggak naga seperti itu. berarti emang dari film itu ya, salah Iya. satu film Myanmar. Iya. Berarti emang memperkenalkan budaya Indonesia juga dari situ. Benar. Karena batik ini benar-benar mendunia sebenarnya. Mendunia, iya benar. Tapi ke Myanmar ini kan baru-baru ini kan. Benar. Untuk wanita sih memang katanya sudah lama. Sudah Dari lama, zaman ya. mertua saya itu benar-benar sesuatu yang mahal, yang susah dicari, yang langka. Benar. Batik itu. Jadi kalau asal misalnya wanita pakai batik itu, oh berarti ini mereka dianggap kayak dari kalangan menengah ke atas. Nah, jadi gimana ya? Kelasnya beda, feelingnya juga beda. Seperti itu. Dan juga fun fact kayak itu tadi kan dibilang yang diminati itu kebanyakan bunga-bunga masyarakat Myanmar. Pantesan dari yang sebelum-sebelum saya lihat ya motifnya seperti itu semua. Seperti itu gitu. semua, Iya, jadi nggak ada yang iya. beda. Mungkin kita doang kalau yang pakai batik kita beda sendiri kan, kadang ada yang hewan gitu. Iya. Mungkin kita doang yang merasa beda, makanya kadang penasaran orang-orang. Penasaran, iya. Dan mungkin kan kemarin ini kan nggak lama ini kita habis peringati Hari Kartini. Iya. Nah, dalam semangat Hari Kartini, apa arti menjadi perempuan mandiri bagi kakak? Nah, ada ingat pepatahnya Kartini yang terkenal? Apa habis gelap terbela terang? Nah, itu dia. Itu. Jadi yang di sini ya yang mau saya sampaikan itu, saya sebagai wanita mungkin kita wanita pria itu diciptakan ada kurang lebihnya. Benar. Jadi kita selalu saling melengkapi. Tapi yang di sini saya mau sampaikan ini kita sebagai wanita. Saya sebagai wanita yang seperti saya sampaikan, saya merantau awalnya ke Surabaya dulu. 10 tahun waktu itu saya kayaknya masih usia 10 apa 11 tahun, masih muda sekali. Tapi saya ngomong ke papa mama saya, udah nggak usah khawatir. Saya anak paling besar kebetulan. Saya bilang, udah papa mama nggak usah khawatir, aku ke Surabaya, di situ ada tante. Jadi saya akhirnya nginep bareng tante saya. Saya tinggal di rumah tante saya selama setahun. Dan itu papa mama saya hampir tiap hari tuh nelponin, gimana, oke nggak, apa segala macam. Terus saya akhirnya ngomong ke papa mama saya, udah nggak usah khawatir, saya tinggal di rumah tante juga nggak enak ngerepotin tante terus. Akhirnya kebetulan memang di Surabaya saya ada rumah, papa mama saya ada rumah sendiri juga. Akhirnya saya pindah ke rumah sendiri. Jadi saya tinggal sendiri sama ART. Dan itu saya belajar naik mobil sendiri. Jadi tanpa driver, saya ke sekolah juga naik mobil sendiri. Itu masih 11-12. Ya masih ilegal lah untuk menyetir mobil. Tapi di usia itu dan di zaman itu mobil masih belum banyak. Jadinya ya masih dalam tahap aman kalau kita bilang. Jadi yang mau saya sampaikan di sini itu tidak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha. Ya, di Kalimantan sistem edukasi, sistem pendidikannya mungkin belum semaju di Surabaya saat itu.
otomatis saya yang pindahan dari Kalimantan ke Surabaya itu banyak sekali ketinggalannya. Jadi dari pendidikan, dari mungkin sosial ya, yang namanya orang Surabaya itu kan orang kota. Kalau bagi saya itu udah orang kota. Kalau di Jakarta beda lagi, lebih kota lagi harusnya ya. Tapi kalau bagi saya di Surabaya itu waktu itu udah kota banget. Teman-temannya juga udah beda, pergaulannya beda. Dan saya yang dari kota kecil ini kan agak minder ya. Jadinya aduh gimana ya. Ternyata yang namanya kita usaha, yang mau berbaur, yang mau berusaha, itu tidak ada yang mustahil, itu bisa. Dan setelah dari Surabaya pun saya mencoba merantau ke Singapura. Dan itu benar-benar pure of luck. Jadi sebelum ujian nasional, itu sudah banyak sekali universitas yang menawarkan untuk tes masuk. Dan saya ngomong ke papa mama saya, ya pure of luck dan kepercayaan diri. Ya saya ngomong ke papa mama saya, udah aku nggak mau tes universitas apa-apa. Aku nanti aja ke Universitas Singapura, saya bilang gitu. Terus kata papa mama saya, ya udahlah terserah kamu, katanya gitu. Oke, akhirnya itu universitas semua yang di Indonesia udah tes masuk, teman-teman saya juga udah tes masuk. Akhirnya tes juga udah ditutup. Akhirnya tuh ya udah selesai. Saya coba masuk tes Singapura. Nah, ada lagi satu fun fact about saya. Tentang saya. Saya bahasa Inggris itu dulu nggak pinter. Terus, kenapa nih nekat ke Singapura? Nah, itu dia. Karena saya pikir, saya mau mencoba sesuatu yang baru. Ya, kita udah, zaman itu ya, kita udah lulus SMA tuh anggapannya udah di tahap aman. Jadi entar mau kuliahnya setahun lagi, mau 2 tahun lagi, itu tuh nggak ada yang namanya bilang, kamu nggak lulus, kamu nggak naik kelas. Nggak ada yang bilang kayak gitu, karena kita udah lulus SMA. Betul. Jadi mau nanti kuliahnya umur 20, 21, itu udah nggak ada yang ngurus. Ya namanya di zaman itu ya. Jadi saya pikir ya udahlah, saya coba aja. Kenapa enggak? Siapa tahu keterima ya kan. Ternyata bener tuh keterima. Tapi di universitas itu ternyata di Singapura itu ada yang namanya sekolah bahasa. Nah, saya nggak ada yang namanya IELTS, nggak ada yang namanya TOEFL. Itu sudah nggak lulus semua karena memang bahasa Inggris saya terbatas. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Bisa tapi grammarnya jelek gitu loh. Ya, akhirnya ya udah keterima sekolah bahasa. Nah, akhirnya saya sekolah bahasa tuh di Singapura. Jadi tidak perlu yang namanya TOEFL, nggak perlu yang namanya IELTS. Sekolah bahasa itu akhirnya di 3 bulan sekolah bahasa, kalau lulus sekolah bahasa mereka langsung bisa masuk diploma tanpa perlu tes TOEFL atau IELTS. Nah, jadi saya sebagai wanita tuh saya merasa tidak ada yang tidak mungkin. Karena dengan keterbatasan saya itu yang saya bilang, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya dari kota kecil dan pada akhirnya nyampe ke Singapura dan akhirnya lulus juga dengan degree di Singapura. Dengan nilai yang cukup baik, dengan cukup tinggi, dengan nilai yang cukup tinggi, saya merasa kayak kalau kita berusaha pasti ada jalan. Pasti ada jalan, pasti ada hasil. Sekalipun gagal, kita pasti belajar sesuatu. Itu yang harus selalu kita ingat. Bahkan di Myanmar pun sampai sekarang, sampai detik ini pun belum tentu yang saya lalui itu, yang selalu saya usahakan itu berhasil. Pasti ada gagalnya. Tapi di saat kita gagal, kita berdiri lagi, kita coba lagi. Dan itu kita bisa, dan kita menemukan jalan. Seperti itu. Berarti harus terus mencoba ya, walaupun gagal. Iya. Menarik juga, Kak. Jadi di Singapura ini selama berapa tahun nih, Kakak tinggal? Saya 4 tahun 4 tahun di Singapura. Berarti dari Singapura langsung ke Myanmar? Enggak. Balik dulu ke Indonesia? Saya balik dulu ke Indonesia. Oh, balik dulu ke Indonesia, baru balik lagi? Baru ke Singapura, ke Myanmar. Iya. Berarti tadi seperti Kakak bilang kan sempat LDR berarti ya? Iya, sempat LDR. Berarti dia, suaminya Kakak ini dari Singapura ke Myanmar juga? Atau iya, jadi kita tuh classmate. Kita tuh teman sekelas, ya. Dan kita ketemunya itu di kelas bahasa juga. Waduh, emang udah takdir berarti ya? Iya, di kelas bahasa sampai dan kita ketemu di kelas bahasa, kita juga dekatnya di kelas bahasa, sampai guru kelas bahasa kita tuh sampai berpikir, kok bisa ya mereka bareng dua-duanya, kan namanya guru kelas bahasa, mereka dia tahu ya, maksudnya bahasa Inggris itu sehebat apa, bahasa Inggris dia sehebat apa.
benar-benar dua-duanya itu terbatas, kok bisa bareng? Nah, itu dia. Nah, tapi ya itu akhirnya kita bareng-bareng setelah 4 tahun dia pulang Myanmar, saya pulang Indonesia. Seperti itu. Dan baru meritnya 2016. Di Indonesia. Saya tunangan di Indonesia 2015 dan meritnya di sini. Oh. Seru juga ya berarti dua negara gitu. Iya, iya. Dan juga apakah kakak pernah menghadapi stereotip atau tantangan sebagai perempuan dalam dunia bisnis ini? Dan ada dong. bagaimana cara kakak menghadapinya itu? Sebenarnya stereotip itu banyak. Yang kita namanya wanita itu, terlebih saya ibu rumah tangga ya. Saya ibu rumah tangga tuh pasti banyak yang bilang, cuma ibu rumah tangga. Bisanya ya cuma beginilah, kita mengurus anak, mengurus rumah. Paling bisnis ya cuma segitu-segitu aja. Ya mungkin memang segitu-segitu aja. Tapi gak ada yang lihat. Maksudnya oke, dengan melakukan ini saya puas, saya bahagia. Nah itu yang paling penting. Karena kadang kita bekerja itu kita stres. Yang namanya stres itu saya rasa oke, nggak masalah karena stres itu yang mendorong. Tapi banyak yang merasa kayak saya bekerja di sini bukan yang saya suka. Nah tapi melalui batikku ini saya merasa saya bisa mengekspresikan diri saya. Dan di samping itu juga saya accountant di perusahaan suami saya. Nah jadi stereotip yang ada itu pasti mereka merasa kayak oh iya wanita bisa sehebat apa sih kalau dibandingkan pria. Ya mungkin memang kita ada keterbatasan kita sendiri. Apalagi saya dengan anak-anak, saya dengan urusan rumah tangga. Jadi kita sebagai wanita itu diciptakan plusnya dari pria itu kita multitasking. Nah, mungkin pria tidak hebat tuh yang namanya multitasking. Tapi wanita, wah jangan ditanya. Berpikir duduk seperti ini aja pikiran saya bisa kemana-mana. Enggak, saya bercanda. Tapi memang wanita diciptakan bisa memiliki talenta multitasking. Nah, dengan stereotip yang ada, bagaimana saya menanggapi? Saya sebenarnya bukan tipe orang yang pintar berbicara. Saya lebih baik menjalankan saja. Jadi, oke, mungkin mereka memang memandang kayak kita wanita ada keterbatasan. Tapi dengan tugas-tugas yang ada, dengan kita bilang kalau misalnya dalam pekerjaan itu dengan project, jadi setiap ada project yang dikasih dengan due date yang ada kita selesaikan. Jadi kita buktikan kalau kita tuh sanggup, kita bisa. Nah disitulah mereka juga bisa melihat, oh berarti benar kita sebagai wanita ini kita juga bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Dan ngomongin soal era Kartini Kak, apa yang paling relevan untuk perempuan masa kini nih? Untuk perempuan masa kini? Iya, nilai dari era Kartini. Nah, era Kartini kan memperkenalkan kita di mana kita bisa belajar sebagai wanita. Benar. Ya, di zaman dulu itu wanita tuh tidak ada yang namanya diberi kesempatan untuk bersekolah. Kalau kita lihat sejarahnya era Kartini ya, sejak dia mengemansipasi wanita, itu di mana kita bisa bersekolah, kita bisa menimba ilmu setara dengan yang namanya pria. Jadi kita memiliki pengetahuan yang sama dengan pria. Nah, bagaimana caranya bagi saya kalau untuk anak-anak sekarang ya, kita memiliki banyak sekali fasilitas. Benar. Di zaman sekarang. Kita ada internet, yang internet tuh juga ada AI-nya dan lain-lain. Nah, dari fasilitas yang ada itu pergunakan sebaik mungkin. Pelajari apa yang bisa kita pelajari. Di era internet saat ini itu banyak sekali positif dan negatifnya. Bahkan untuk anak-anak saya juga, mereka terpapar dengan yang namanya pengaruh-pengaruh dunia luar. Yang mungkin saya sendiri juga susah untuk membatasi itu. Tapi untuk anak-anak sekarang justru mereka harusnya lebih mawas diri, lebih berhati-hati. Dan mempergunakan kesempatan yang ini, kesempatan yang ada, fasilitas yang ada untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi untuk dunia ini. Seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman. Dengan perkembangan zaman juga bukan selalu baik berarti kan? Benar. Harus dipilah-pilah itu. Iya benar, harus dipilah-pilah dulu. Mungkin satu fun fact yang bisa saya sampaikan itu, kakak Elizabeth ini dulu
pernah menjadi narasumber di LDKSKP juga. Oh iya, Ya. iya. Dan juga itu membahas tentang bisnis-bisnis Iya. dan tentang struktur juga. Iya. Jadi inget banget itu. Mungkin Bagaimana 2 cara tahun lalu. memulai bisnis Iya. ya waktu itu ya? Iya, Berapa iya. tahun lalu itu mungkin? Kayaknya 3 tahun yang lalu 3 deh. tahun. Iya. Pas sebelum mulai batikku ini ya mungkin. Atau No, udah? no. Waktu saya awal mulai batikku, kayaknya Oh. 2024 ya. Mungkin. Saya juga sedikit lupa Iya, itu. iya. Iya, Atau mungkin enggak iya, di akhir 2024 bener. 2023 atau enggak di awal 2024. Iya. LDKS. Itu ingat banget mungkin ada. Enggak ya? Oh, belum enggak. Oh, ada Kezia. Ada Kezia, Iya, iya. Kezia ada 2024. Dan itu adalah salah satu fun fact yang bisa saya sampaikan gitu. Iya. Dan juga memberikan giveaway buku pada saat itu. Iya. 2 sampai 3 buku ya? Oh, berapa buku itu? Saya lupa ingat, Ya. tapi ya Tentang bukunya tentang bisnis. ya bisnis. Saya mendapatkan satu itu yang Iya. startup dari $100. Iya. Nah, buku dari itu saya dapatkan itu. Aduh. Masih disimpan nggak? Udah dibaca belum? Masih. Karena panjang itu butuh waktu yang lama itu. Iya, tapi itu yang startup $100 itu sebenarnya salah satu buku favorit saya. Kalau bisa membahas sedikit ya. Itu kenapa? Karena kita anak muda itu kebanyakan kan kita belum ada modal untuk memulai usaha. Ya, kalau saya mungkin memulai ini ada support suami yang sudah memang bekerja. Nah, tapi kebanyakan anak muda kan belum ada support dari mungkin orang tua juga menyupport tapi terbatas. Benar. Nah, kalau kita mau mulai sendiri, nah startup itu yang berguna. Nah, di situ dia di awalnya kenapa saya memilih buku itu buat adik-adik. Oh, berarti sebelum diberikan sudah dibaca full? Oh, udah. Emang saya ini kurang suka membaca buku, lebih suka mempraktekkan. Mempraktekkan. Ya. Jadi lebih baik gagal saat praktek daripada saya baca dulu gitu. Lebih kerasa impact-nya ya. Lebih kerasa impact-nya. Mungkin kalau teman-teman lain di sini ada yang suka baca gitu. Iya benar. Dan juga mungkin tadi kita bisa membahas sedikit sebelum kita masuk ke pertanyaan pesan-pesan nih. Ada apa aja nih yang kakak pertunjukkan di sini? Itu. Awalnya saya batik itu cuma kain. Karena di sini mereka membuat longji. Jadi temin sama atasan. Jadi benar-benar baju tradisionalnya Myanmar. Tapi setelah berjalannya waktu saya pikir kalau cuma longji aja kok kayaknya bosen ya. Kan saya juga kadang sering ikut basar seperti itu. Jadi kita akhirnya saya bekerja sama dengan orang Myanmar yang dia social responsible. Jadi dia juga ngebantuin untuk disable, untuk wanita-wanita di Myanmar yang mungkin dapur yang kekurangan seperti itu. Nah, saya bekerja sama dengan mereka. Kita membuat yang namanya anting-anting, keychain, and then kalung seperti itu. Dan tas-tas ini, untuk kainnya semua dari Indo. Jadi kainnya dari Indo, mereka yang membuat, yang craftingnya di sini. Oh, craftingnya di Myanmar. Craftingnya di Myanmar. Jadi at the same time saya merasa kayak kita bisa membantu sesama juga di sini. Ya kita namanya juga kita mencari uang di sini, kenapa enggak kita membantu sesama yang ada di sini, seperti itu. Dan akhirnya saya juga ada ini, tas-tas ini juga dari Indonesia, dari pengrajinnya Indonesia. Kita juga ada baju-baju, ini kayak barang jadian, jadi dari kain-kain yang ada, baju-baju seperti ini, itu dari penjahitnya Myanmar. Penjahit Myanmar, tapi jadi, kainnya tetap dari kainnya Indonesia. tetap dari Indonesia, jadi kita ada kayak kemeja, jadi lebih ke arah barang jadi. Nah, seperti yang rok saya pakai ini juga. Nah, berarti ini kebanyakan yang buat perempuan atau ada yang buat laki-laki? Perempuan. Nah, kalau kemeja laki-laki saya lebih suka kalau beli jadi di Indo atau enggak penjahitnya Indonesia. Karena pattern yang ada lebih susah ya, lebih harus benar-benar pas seperti itu. Jadi mungkin untuk hasil tangannya kayaknya lebih bagus penjahit Indonesia yang mereka udah biasa. Benar, udah biasa. Apakah ada planning ke depannya, misalnya kan ini kan baru keychain, terus ada antik, apakah ada sepatu, topi gitu, apakah ada planning? Maunya sih. Maunya? Yang maunya. paling pengen itu apa nih? Saya mau kayak ada selendang yang kebanyakan dipakai dulu ya, kadang kan selendang seperti itu, selendang, terus mungkin ada kayak aksesoris seperti dompet yang maksudnya lebih berguna, terus untuk kayak rumah tangga biasanya table mat atau enggak placemat seperti itu. Mungkin peminat untuk dari Myanmarnya sendiri kadang nggak terlalu banyak,
Tapi untuk di teman-teman internasional yang ada di sini, mereka tertarik itu dengan misalnya barang-barang seperti ini yang kecil-kecil begini itu mereka suka. Suka. Karena mereka lebih kepake mungkin ya, kalau orang Myanmar kan mereka lebih suka benar-benar baju tradisional. Dan juga kan mungkin orang-orang yang ada warga negara asing yang ada di sini nggak perlu ke Indonesia lagi untuk beli sini aja bisa gitu. Benar. Jadi menarik juga teman-teman. Jadi nggak hanya bantu di lingkungan masyarakat Myanmar. Iya. Jadi dengan WNA juga yang ada di sini. Dia ada yang ada di sini, benar. Dan event terakhir yang kakak ikuti apa nih? Yang ikut bazar kah atau apa? Event terakhir itu Oktober apa November? November itu saya di Pan Pasifik, kita mengadakan acara membatik. Jadi benar-benar membatik dengan menggunakan lilin. Dengan teman-teman internasional yang ada di sini. Apakah itu dari KBRI atau emang dari luar itu? Jadi saya yang memfasilitasi dan kemudian kain juga semuanya saya bawa dari Indonesia kebetulan saya pada saat itu ada sempat balik Indonesia. Jadi acara ini nih saya tujuannya memang memperkenalkan batik ke teman-teman internasional yang ada di sini. Karena mereka benar-benar minat banget kayak, ayo dong kita biasanya lihat batik-batik ini kayaknya menarik, gimana cara buatnya. Nah di situ saya akhirnya membuat ini dan itu saya sempat minta tolong Teacher Sopapa. Teacher Sopapa. Teacher Sopapa kan dia berpengalaman sekali dalam hal membatik. Dia juga pernah membatik di Indonesia. Jadi dia yang kayak membantu program saya seperti itu. Dan juga ini juga anak-anaknya pernah membatik juga. Ternyata kita setelah ngerasain nggak segampang itu membatik kan. Iya benar-benar nggak segampang itu. Sekali salah kita nggak bisa undo lagi, redo lagi. Nggak bisa. Harus mengulang lagi kita deh. Apalagi pakai canting-canting itu nggak gampang banget. Susah gitu. Iya. Dan ya mungkin yang kita lihat kan cuman kayak hanya membeli terus kita pakai gitu, belum pernah ngerasain. Setelah kita rasain ternyata susah banget buatnya. Iya. Dan juga yang bingung itu bukan susahnya sih, lebih tepatnya ke motifnya. Motifnya bingung banget itu yang kita pilih. Berarti sudah sempat membatik berapa kali nih di sekolah? Kalau saya secara pribadi mungkin 3 kali ya. Kalau yang lain mungkin baru pertama kali kemarin. Iya. Ya pas udah lama ya itu, lumayan tahun lalu mungkin. Ya tahun lalu itu. Tapi asik kan, Asik, bisa mewarnain. Jadi sambil membatik itu kita nggak diem-diem doang, kita bisa sharing, ngobrol gitu. Iya. Jadi serunya di situnya, letak serunya. Benar. Justru pengrajin itu kalau yang untuk batik tulis asli ya, apalagi patternnya macam-macam itu, mereka bisa memakan waktu 1 sampai 3 bulan sebenarnya untuk memproduksi sekitar 2,5 meter atau enggak 2 meter kain. Jadi benar-benar tuh pelan-pelan prosesnya seperti itu. Jadi butuh 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan. Wah lama juga itu ya. Iya, nah itu kenapa harga batik itu mahal. Karena prosesnya, karena effortnya. Kalau kakak secara pribadi apakah lebih suka yang buat dari tangan atau kayak yang ready made gitu kan? Yang kadang kan ada yang campuran mungkin, ada kombinasi gitu. Ya. Kalau saya sih asal cakep aja saya pakai. Asal cakep aja. Asal cakep aja saya pakai. Tapi kebanyakan yang koleksi saya sendiri itu batik tulis. Batik tulis. Berarti agak berbeda ya dengan orang lain. Kalau orang lain kan mungkin koleksi jam, kakak ini koleksi batik. Koleksi gitu. Batik, iya. Karena memang itu sukanya di batik ya. Suka. Emang. Dan kebetulan ya mungkin kenapa ya akhirnya kok saya juga pas kebetulan juga kenapa berakhirnya di Myanmar. Saya rasa kok mungkin ini juga ya dimana saya bisa mengekspresikan ketertarikan saya akan batik. Jadi saya banyak itu baju tradisional Myanmar yang saya gunakan itu batik bahannya. Nah kebetulan sekali kan, jadi kayak bener nih saya bisa menyalurkan hobi saya ini dengan baju tradisionalnya Myanmar. Jadi kombinasi ya, pakai baju Myanmar tapi dari batik gitu. Iya, jadi baju tradisional Myanmar, Burmese dress kalau kita bilang, tapi bahannya batik. Bahannya batik. Keren gitu ya, bisa dicampur-campur seperti itu. Iya. Menarik juga. Dan juga mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan, apa pesan kakak kayak untuk perempuan muda yang Indonesia yang ingin memulai bisnis nih, khususnya yang di luar negeri gitu.
Oke, pesan saya gampang. Seperti yang tadi saya sampaikan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Setiap masalah, setiap tantangan itu pasti ada, pasti datang. Dengan kita yang selalu bersikukuh, mau berusaha, mau berjuang, pasti ada jalan keluarnya. Sekalipun itu jatuh, bangun lagi. Bangun lagi. Karena pada saat kita jatuh, mungkin tidak ada yang lihat. Mungkin semua pada mencemooh, oh udahlah nggak usah, ngapain sih capek-capek, udah nggak usah aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau berusaha, waktu kita sukses, yang bangga siapa? Diri kita sendiri juga. Nah, jadi sebenarnya itu kalau memang punya tekad, lanjutkan. Apalagi dengan fasilitas yang ada saat ini, banyak sekali kemudahan yang udah diberikan. Dengan AI yang ada, kita tinggal tanya aja, gimana nih cara mempromosikan. Benar. Nah, keluar itu semua listnya. Langsung nanti si AI tanya lagi ini, seperti itu. Jadi, dengan fasilitas yang ada, kenapa kita menyerah? Ya kan? Dengan mungkin pengetahuan kita yang ada di sekolah baru diajarkan sampai A. Melalui AI yang ada, melalui fasilitas internet yang ada saat ini, mungkin kita bisa belajar lebih banyak lagi dibandingkan dengan teman-teman kita. Ya karena disitulah titik plusnya. Jadi jangan pernah menyerah, ada tekad yang ada, lanjutkan. Tantangan yang ada, tetap lanjutkan. Seperti itu. Karena setiap tantangan yang ada membuat kita lebih kuat lagi. Setiap jatuh, kita lebih kuat lagi. Kita belajar lebih banyak lagi. Seperti itu. Tadi kan lagi ngomongin tentang kalau jatuh kita harus tetap bekerja keras, percaya diri gitu kan. Nah mungkin apakah ada moto hidup ataupun kata-kata yang kakak ingat terus nih, itu dari orang tua atau dari siapa gitu? Iya, itu kata-kata dari mama saya. Jadi mama saya itu selalu bilang, kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Nah, tapi benar juga kan, kita semua juga manusia ya. Kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita ada support, kenapa kita nggak bisa? Memang kita diciptakan, setiap orang punya plus minusnya. Nah, kalau kita berusaha dan itu tetap tidak bisa, ya mungkin bukan talenta kita di sana. Tapi kalau misalnya kita dengan pesan dari mama saya itu membuat saya lebih kayak, oke, ya kita coba dulu aja, kenapa enggak, ya kan? Kalau memang sudah sampai di titik di mana itu jalan buntu, di mana itu tidak bisa, ya mungkin kita bukan talentanya di sana. Mungkin kita bukan seharusnya di industri tersebut, seperti itu. Dan juga dan kalau misalnya kakak nih diberi kesempatan mengulang perjalanan dari awal, adakah hal yang ingin kakak lakukan berbeda gitu? Sebenarnya saya tuh tipe orang yang tidak berani mengambil banyak resiko. Nah, tapi kalau misalnya ditanya apa mungkin ada sesuatu yang ingin saya membuat berbeda dari langkah yang saya ambil di awal, itu saya rasa saya mau ambil resiko itu. Karena gimana ya, saya sudah ada support dari suami, ya kan. Yang namanya bekerja itu ada yang namanya rugi dan untung. Nah, dengan support suami yang ada, kenapa saya tidak mengambil resiko itu, ya kan? Suami juga masih ada pekerjaan tetap, ada pemasukan tetap. Nah, rugi pun bukan rugi di saya sebenarnya, ya. Dia suami juga mengizinkan, ya udahlah kamu nggak apa-apa, dengan budget segini kamu mulai aja. Tapi saya tipe orang yang kayak, aduh, jangan-jangan ya nanti kalau rugi banyak gimana? Nanti kalau kita kehilangan uang banyak gimana? Nah, mungkin di situ tuh yang saya mungkin rasa kayak, kenapa saya tidak memulai big kayak gitu. Mungkin impactnya kayak tadi, impactnya mungkin lebih kerasa. Nah, ya itu mungkin yang mau saya buat berbeda di awal kalau mungkin diberi kesempatan. Tadi pengen ngambil resiko gitu. Iya. Kakak dari yang 2023 bangun Batiku aja udah ngambil resiko besar itu.
apalagi maksud kakak itu kayak nanti 2015 gitu nyoba gitu. Enggak, jadi maksudnya waktu di awal tuh kan saya online. Oh. Nah, maksudnya kenapa enggak saya langsung toko misalnya. Gitu. Langsung toko, maksudnya investasi kan berarti lebih gede kan. Iya. Iya, maksudnya secara finansial tuh toko tuh otomatis kita ada sewa, terus dekorasi dan lain-lain. Nah itu kan maksudnya resikonya tuh lebih gede daripada kita online. Tapi saya tipenya kayak, aduh jangan deh nanti gimana kalau rugi. Nah udah kita online aja gitu. Dan sekarang ada toko offline ya atau belum? Untuk saat ini kita belum. Karena ya itu mungkin saya tetap masih orang yang sama. Saya tetap masih takut mengambil resiko. Padahal sebenarnya dari keuntungan dari batik ini menurut saya sih bisa kalau saya mau buka toko. Tapi menurut saya kan dengan job scope saya yang ada sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai accountant di perusahaan suami saya, dan batik-batik yang ada ini saya merasa kayak oke, mungkin saya lebih nyaman online. Saya lebih nyaman menyalurkan langsung ke toko-toko yang saya tahu. Dan itu maksudnya tidak terlalu mengambil banyak waktu saya. Tapi saya tetap bisa terus menyalurkan hobi saya dan memperkenalkan batik Indonesia di kalangan Myanmar seperti itu. Jadi saya lebih bisa membagi waktu saya. Dan apa harapan kakak untuk masa depan batik Indonesia di dunia internasional? Kan batik kan belum diakui atau udah diakuin? Sudah diakui. Sudah diakui, tapi di internasional. Masih tetap ada perselisihan di antara batik itu kan. Iya. Nah, jadi apa harapan kakak ini di batik ini di masa depan di dunia internasional? Menurut saya kalau untuk pengrajin harus tetap berkarya. Dan kita sebagai orang Indonesia jangan malu yang namanya memakai batik. Batik itu benar-benar kebanggaan Indonesia. Bahkan banyak sekali orang di luar Indonesia, foreigner ini yang benar-benar ingin memakai batik, yang benar-benar menyukai batik. Dan kenapa kita orang Indonesia tidak memakai batik, ya kan? Pakai dong batik kita, tunjukkan batik kita ini memang benar-benar punya Indonesia. Benar-benar kita itu bangga dengan batik-batik Indonesia, karena itu merupakan peninggalan tetua kita, peninggalan orang Indonesia seperti itu yang bisa kita teruskan ke anak-anak kita, yang bisa merupakan bagian dari dalam hidup kita dan dalam darah Indonesia kita seperti itu. Berarti sering-sering lah pakai batik ya? Iya benar. Sering-sering. Meskipun di sini mungkin orang pikir tradisional banget misalnya, nggak ada tuh namanya tradisional. Batik kita batik modern, mau dipakai pagi, siang, malam semua ada. Bahkan mau dasteran pun batik juga ada. Dan juga kan mungkin kan orang Indonesia kalau tinggal di Indonesia belum kerasa batik itu semewah apa. Iya, benar. Kerasanya setelah keluar negeri. Oh iya, benar. Setelah merantau pasti kerasa banget itu. Kerasa batik. banget. Aku mau pakai batik, aku pingin punya batik. Nah itu waktu pas merantau itu baru kerasa. Jujur kalau pas saya ke Indo kalau pakai batik itu kayak terlalu banyak kemakai, jadi males makanya. Mainstream banget kan jadinya kan. Jadi ya takut banget gitu pakai batik gitu, ingin berbeda gitu. Kalau di sini kan kita berbeda ya udah pakai batik. Iya benar. Mewah gitu, bukan mewah, hanya pakai batik doang gitu. Benar. Dan mungkin sebelum closing kita mungkin bisa ngasih lihat beberapa produk ya. Oke. Nah ini keychain. Keychain. Jadi ini bisa digantung di tas. Kayak gini. Misalnya di sini. Ini mirip kayak Young Goods ya kalau dibilang. Iya. Tapi ini semua kainnya dari Indonesia. Nah, mungkin bisa tuh nanti kolaborasi antara Young Goods dan Batikku. Ya, mudahan di kedepannya ya. Kalau itu kan Myanmar, ini Indonesia jadi campuran gitu. Indonesia dan Myanmar. Ya, seperti itu. Seperti Altaf dong, Indonesia dan Myanmar. Waduh, iya. Saya udah dikombinasi dari lahir. Dikombinasi dari lahir. Ya, anak-anak saya juga udah dikombinasi dari lahir. Jadi seperti ini anting-anting. Jadi, itu anting. Jadi seperti hal ini tuh sebenarnya banyak sekali orang-orang, ini dari clay ya. Jadi dari clay dengan motif batik. Jadi ini hasil karya orang Myanmar. Ya bisa dibilang kayak nggak kaleng-kaleng juga barangnya gitu kan. Iya. Maksudnya dibuat di Myanmar, bagus juga kalau kita lihat. Benar. Jadi ini benar-benar mereka handmade. Seperti itu. Jadi seperti ini kan nih batik banget kan bunga-bunganya. Nah jadi mereka tuh memang pinter banget. Jadi orang Myanmar ini juga pinter banget handmade.
bahkan yang dari kain-kain Indonesia ini mereka bisa bentuk dengan sesuatu yang lebih menarik. Dan hasil dari mereka menjual ini itu tuh disalurkan ke teman-teman yang disable, komunitas wanita yang mungkin butuh bantuan seperti itu. Jadi mereka memang benar-benar memakai dana ini untuk membantu sesama yang lain. Tidak hanya mengambil keuntungan ya, berbagi juga. Tapi berbagi juga. Nah itu kenapa saya mau bekerja sama dengan mereka juga. Seperti itu. Jadi kita benar-benar ada timbal baliknya lah kita. Kalau ini? Ini kalung. Jadi kalung ini mungkin buat adiknya yang cewek. Ya kalau Altaf kayaknya nggak bisa dia pakai ini. Nah ini seperti ini nih, kayak gini. Jadi pakainya seperti ini. Dan ini semua bahannya juga dari batik. Indonesia. Iya, dari batik Indonesia. Yang saya bawa dari Indonesia juga. Tetap sama produsennya yang buat? Ini sama. Tapi yang ini sama. Yang untuk clay ini beda. Jadi ini beda orang. Beda yang orang. Clay beda orang. Tapi sama, mereka juga semua untuk sesama, kembali ke sesama lagi, seperti itu. Bukan hanya mencari keuntungan. Jadi itu. Menarik juga gitu, banyak barang-barang. Jadi ini tahun berapa nih yang dibuat? Yang kalau batik kan dari 2023. 2023 ya. Kalau yang ini tuh dari 2024, 2025. 2024. Semua jadi, ini? Ya semua ini. Jadi banyak banget yang tertarik Altaf. Jadi kayak aksesoris gini ini saya udah repeat order berkali-kali. Jadi ini bukan kayak first batch, second batch, tapi udah banyak banget. Ini memang di kalangan teman-teman Myanmar dan internasional yang ada di Myanmar, mereka suka banget. Kadang mungkin ngado, kadang mungkin ngasih untuk souvenir ke teman-temannya, seperti itu. Untuk acara-acara juga bagus ya, jadi souvenir gitu. Iya benar-benar. Maksudnya nggak banyak tentengan yang mereka harus bawa Iya, gitu. bermakna dan ini bener nih aku orang Indonesia dan di sini batik Indonesia buat mereka nge-gift. Mungkin nanti OSIS kalau misalnya ada acara kegiatan souvenir bisa beli di sini. Boleh. Tapi nanti yang jual gua, jadi 5% ke gua. Bercanda. Berarti dia ngambil untung. Bercanda. Berarti semuanya ada packagingnya? Ada packagingnya. Jadi kalau yang ini untuk batik? Yang ini untuk kain batik. Batik. Kalau untuk yang tas beda lagi? Untuk tas beda lagi. Jadi tas itu ada kayak ini dust bag-nya. Kalau kita bilang dust bag-nya gitu ya. Pouch gitu dulu, terus nanti saya masukin ke sini. Iya. Dan juga ini beda lagi? Beda lagi. Jadi yang untuk ini nanti ada kemasannya kayak bisa dimasukkan kayak ini logo batikkunya. Berarti emang itu. Ngambil bisnis manajemen berguna juga, bisa. Iya benar. Maksudnya nggak beda arah. Kalau kadang kan ada yang misalnya ngambil jurusan ini tapi kerjanya beda gitu. Iya. Mungkin ada yang jurusan dokter nanti berakhir dengan bisnis gitu. Iya. Jadi emang ini satu jalur ya. Berarti emang dari dulu suka berbisnis? Kebetulan papa mama saya di Kalimantan itu punya toko. Nah mungkin karena itu ya saya sejak kecil itu dulu zaman sekolah yang namanya Kalimantan kota kecil, kita nggak ada tempat untuk main kemana-mana. Jadi tiap sekolah pulang itu udah langsung harus bantu ke toko. Seperti itu. Mungkin ya di situ juga awal mula saya suka berbisnis atau memulai bisnis sendiri seperti itu. Masih ingat kayak bisnis pertama yang dibuat itu apa? Saya? Iya. Dulu saya di Surabaya itu ada yang namanya beauty salon. Beauty salon. Jadi ada manicure, pedicure, body massage. Itu bisnis pertama? Itu bisnis pertama saya. Sendiri atau bareng orang tua? Saya yang jalanin sendiri dengan support papa mama saya. Itu jadi setelah saya lulus kuliah, saya memberanikan itu buka itu. Nah itu kalau nggak salah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih karena harus kontrak ya. Dulu kan harus kontrak bangunan, sewa bangunan itu kayak kalau nggak salah 2 tahunan. Kontraknya 3 tahun tapi saya berhenti 2 tahunan. Karena di tengah-tengah itu saya jadi importir. Mendadak saya ada peluang untuk mengimport snack. Mungkin kalau Altaf tahu tuh dulu zamannya Ovomaltine laris-larisnya. Ovomaltine. Tahu kan selai Ovomaltine itu? Nah, itu tuh saya salah satu importernya dulu. Jadi kita tiap kali order itu tuh pakai palet. Jadi kita naik kapal, palet-palet gitu. Jadi satu palet itu bisa kayak 1000 kilo, 1 ton. Jadi Ovomaltine itu juga dulu salah satunya itu saya importernya Ovomaltine. Nah terus snack-snack dulu tuh belum ada yang namanya Just Tip. Iya, Just Tip belum ada. Just Tip itu terkenal setelah berapa tahun setelah saya menjalani importer itu.
Nah, jadi saya ada dapat peluang di situ. Saya merasa, waduh, ini keuntungannya kok lebih dari beauty salon. Jadi akhirnya saya lebih fokus ke yang importers Importer. ini. Saya berhenti beauty salonnya. Seperti itu. Kalau boleh tahu udah berapa bisnis nih yang kakak jalani? Kan ada salon tuh, Ada beauty batiku, salon, terus importir. terus sebenarnya saya dan suami juga di sini di awal kita ngimport dengan Oh, import juga. import juga dari Indonesia. Tetap batik atau beda? Bukan, kita import snack, import Oh. makanan ringan dengan pengetahuan saya, pengalaman saya sebagai importers di Indonesia itu saya bawa ke sini. Oh. Jadi saya dan suami bareng. Berarti bisa dibilang baru 3 yang Iya. dari dulu. Iya. Dan salah satu yang paling diingat apa nih yang import apa ke Myanmar ini? Snack apa? Yang laku di Myanmar ini apa nih? Dulu kita Simba. Ada yang tahu Simba? Simba Tahu. sereal? Simba sereal. Wah, nggak tahu mereka. Ya, Simba sereal dulu kita sempat setahunan lebih. Itu kita jualnya kebanyakan sih ke ini, bukan modern trade ya. Modern trade itu kayak supermarket. City Mart kayak gitu. Nah, kita lebih ke arah ke GT, General Trade. Oh. Jadi Nyamelingse, pasar Nyamelingse, terus dulu tuh kita masih sistemnya POS, pos-pos. Jadi kayak pos-pos yang ada di luar seperti itu. Nah, dulu kita masukin ke situ sereal. Jadi ke distributor ya? Nah, distributor dan ke toko-toko retail. Dan yang paling terkenal ada snack yang mungkin kita tahu yang pernah masuk ke sini. Simba Choco Chips, mungkin ada yang Choco tahu nggak Chips. ya? Nggak tahu. Nggak. Simba sereal Choco Chips. Oh, tahu. Iya. Itu juga. Nah, itu tuh dari kita. Jadi di awal itu kita masukin, itu sempat setahunan itu. Terus kenapa kok kita berhenti, kita nggak lanjut? Itu karena marketnya Myanmar beda sama Indo. Nah, kalau di Indo kebanyakan isinya sedikit ya kemasannya juga kecil dong. Ya, kalau di situ lebih ke arah kemasannya gede. Di sini. Orang di situ lebih ke arah visual. Jadi di toko, di retail asal kemasannya besar, berarti isinya pasti lebih banyak. Harganya lebih murah tapi kemasannya gede. Mereka pasti mikirnya gitu. Nah, karena untuk Simba kita baru setahunan, kita juga maksudnya salesnya mungkin belum banyak ya. Jadinya di pihak pabrik juga mungkin kayak kita belum bisa buat packaging terpisah. Nah, jadi di situ kita nggak terlalu bisa bersaing lah di sini. I see. Berarti lebih ke visual ya, itu fun fact juga di Myanmar ini visual. Iya benar, gitu. Lebih visual mereka. Kalau di Jepang kan sesuai dengan apa yang digambarkan. Digambar cookiesnya segini, ya dalamnya harus segini itu ya kan. Berarti di sini kalau mau jadi penjual snack, berarti kita yang penting gambarnya bagus, gede. Kemasannya gede, iya. Berarti itu. Nah, itu trik. Itu. Kemasannya harus gede. Nah, asal kemasan gede dilihat gitu kan. Mereka mungkin lebih nggak kita, kalau saya ya kebanyakan kita kan ngelihat, oh ya ini 200 gram, ya ini 250 gram tuh misalnya ya. Kemasannya mau besar kayak mau kecil. Oh kelihatan tuh ya ini 200, ini 250. Otomatis lah yang 250 misalnya kemasan agak lebih kecil dikit. Oh tapi kita tahu harganya lebih mahal karena isinya lebih banyak. Tuh. Tapi di sini enggak, asal kemasan gede, harga lebih murah. Oh ya udah, itu tuh yang diambil. Nah, itu salah satu trik di sini tuh. Salah satu triknya gitu. Salah satu trik. Menarik juga ya trik-trik di Myanmar ini. Karena memang beda ya, tiap negara dia beda-beda. Iya, beda-beda. Nah, kalau di Indonesia tidak seperti itu ya? Nggak seperti itu. Indonesia itu mirip kayak Malaysia. Dia lebih mengarah kayak supaya nggak volume, supaya mereka logistiknya lebih gampang. Bisa muat lebih banyak, otomatis penjualan mereka juga lebih banyak. Ya kan? Nah, sebenarnya itu lebih masuk akal sih, tapi di sini itu lebih ke arah Thailand, sama kayak Thailand. Oh, makanya kayak pas saya di Myanmar dan Indonesia, ciki-ciki pun beda gitu ya? Beda. Maksudnya di sini lebih besar gitu. Makanya susah dibawa untuk ke luar negeri. Kalau di Indonesia kan ada yang kecil gitu. Dan juga isinya padat gitu. Isinya padat. Misalnya isinya segini ya kemasannya juga paling segini. Kalau di sini kalau misalnya bisa tuh misalnya lihat di makro atau di mana, itu buka aja. Kemasannya kayak gede gitu ya, buka. Paling isinya cuma seperempat. Isinya cuma seperempat. Baru informasi baru yang saya dapatkan itu. Yang makanya kenapa susah banget bawa makanan dari sini ke sana ya? Iya, karena ya itu salah satu faktor. Volumenya. Di sini volume it doesn't matter. Kalau kita kan sebenarnya volume itu memakan tempat. Benar. Ya kan? Kita nggak bisa jual banyak dong akhirnya. Iya. Dan mungkin episode kali ini mungkin sampai segini aja karena sudah sharing sangat banyak. Jadi
kami ucapkan terima kasih banyak Kak atas cerita dan pengalaman yang inspiratif yang sudah dibagikan hari ini. Terima kasih juga Terima atas kasih. kesempatannya. Terima kasih. Dan juga kita jadi belajar bahwa membawa budaya Indonesia ke dunia internasional itu bukan hal yang mudah gitu kan. Ya, tapi sangat mungkin dilakukan di kalangan masyarakat gitu dengan kerja keras dan konsistensi gitu. Dan sebagai kenang-kenangan dari spot, kami juga sudah menyiapkan sedikit hadiah untuk kakak gitu. Terima kasih banyak. Siap. Jadi emang mungkin kalau kakak kan selama 10 tahun di sini mungkin udah tidak asing lagi dengan lukisan batu. Tapi Siap. tetap benar-benar menarik dan benar-benar suka Iya. banget dengan yang namanya lukisan batu. Lukisan batu ini. Ubin Bridge. Aduh, udah lama sekali saya belum pernah ke sini. Kayaknya saya sekali deh. Sekali pernah. Sekali aja. Kami kemarin excursion sempat mau ke sini tapi karena nggak ada waktu kita balik ke Yangon. Berarti belum pernah ya ke Belum Ubin pernah, Bridge? tapi deketnya Mandalika. Iya dekat Ya kan? Mandalika Iya, udah. iya. Jadi kita mau masuk nggak jadi. Iya. Siap, Saya jadi- baru sekali. Sekali. Jadi udah lama banget. Aduh. Jadi setiap kita spot itu kita sering ngasih lukisan batu karena yang khas Myanmar ini. benar. Kalau gelang dan lain kan kita harus tahu size-nya. segala macam. Iya. Aduh. Terima Kita nanti kasih. fotonya nanti ya tampil ya. Siap. Terima kasih. Siap. Nanti coba saya simpen dulu Kak. Siap. Iya, Juga. jadi saya sebenarnya ada rumah lama saya. Di situ kita nyimpan lukisan batu. Waduh, Karena emang senang. rumah di Indonesia juga banyak, di sini juga banyak. Enggak, yang rumah yang lama itu peninggalan dari mertua sebenarnya. Iya. Yang paling suka apa? Yang kakak koleksi di rumah lama itu? Lukisan batu yang mana? Yang kayak ini, pemandangan. Oh, pemandangan. Pemandangan. Kalau yang keluarga, Keluarga enggak sih, Enggak. karena untuk saat ini keluarga itu bertambah terus membernya. oh jadinya, iya. Jadi mungkin pas pulang ke Indonesia mungkin ya. Iya. Maksudnya untuk kayak saya sendiri kan, saya juga yang anak terakhir juga baru setahun setengah. Belum ada rencana nambah kapan hari. Akhirnya ada lagi satu. Jadi pikir saya ya udahlah nanti benar-benar sampai udah berhenti produksi. Baru- anaknya juga berhenti iya. produksi, baru saya buat lukisan batu sekalian. Berarti kalau boleh tahu anaknya ada berapa nih Kak? Saya 3. Tiga. Saat ini 3. Nggak kelihatan ya, 3 anaknya masih muda Oh banget. gitu, makasih Iya. banyak. 3 umurnya Yang pertama 8 tahun, 8 yang tahun. kedua 4 tahun setengah, yang terakhir itu setahun setengah. berarti bedanya sekitar 4 tahunan ya? 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun berarti. Iya. Iya. Dan juga semoga apa yang disampaikan kakak bisa termotivasi teman-teman semua, khususnya generasi muda Indonesia. Iya. Untuk terus melestarikan budaya Indonesia, yaitu batik. Dan kita juga harus berani berkarya dimanapun kita berada gitu. Iya. Dan mungkin segini aja spot kali ini. Oh iya, sebelum itu jangan lupa di follow Facebooknya, itu ada Batiku. Nanti editor ditambahin ya logonya. Facebooknya Batiku. Batiku, Nah, ya. dan juga ada TikTok, Ada Batiku iya. Myanmar. Oke. Dan juga lanjut dan IG. IG. Batiku Batiku Myanmar. Myanmar. YouTube nggak ada nih YouTube. Oh, belum ada. Belum. Tapi untuk saat ini sih saya lebih aktifnya di Facebook page. Oh, di Ya. Facebook. Mungkin TikTok kedepannya ya. Mungkin kalau ada anak-anak muda yang mau bantu saya TikTokan. TikTok kan pegang batik Iya, gitu. TikTokan nih. Nah, mungkin bisa tuh. Jadi Bisa. saya di TikTok juga kurang aktif, tapi yang paling aktif di Di Facebook, Facebook. page. Ya. Nah, sih. Dan mungkin segini aja yang bisa kami share ke teman-teman semua. Dan saya Muhammad Altaf pamit undur diri dan sampai jumpa di episode spot berikutnya. Jesu Jesuba, Tembare. Jesu Timbade. Dadah.